Shalom semua. Tugas minggu ini adalah menghafal Yesaya 53 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang akan mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Sekarang aku akan membacakan ayat hafalan dari Yesaya 53 ayat 5 yang berbunyi, tetapi dia tertimkan oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terima kasih, selamat hari Minggu. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Terima kasih, dadah. Teman-teman, shalom. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Shalom adik-adik. Nah, adik-adik sudah menyimak khotbah yang tadi kan? Itu yang terambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Tugas minggu ini kita ada kuis. Pertanyaannya apa aja Kak Natali? Nah, pertanyaan itu ada dua. Yang pertama, hewan apakah yang ditemukan Tuhan Yesus di tengah perjalanan menuju Yerusalem? Yang kedua, apakah yang diserukan oleh orang Yerusalem menyongsong kedatangan Tuhan Yesus? Nah, kalau adik-adik sudah tahu jawabannya, adik-adik bisa rekam dalam video, durasinya maksimal 30 detik ya. Nanti videonya bisa diberikan ke kakak-kakak sekolah minggu atau situasi lingkungan terdekat. Nanti videonya akan ditampilkan di ibadah online berikutnya. Ditunggu ya adik-adik. Dadah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yes, kami paling oke. Nah, apakah adik-adik di rumah sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah siap dong Kak? Siap dong Kak. Nah, sekarang kita akan memasuki ibadah kita, persiapkan persembahan dan Alkitabnya ya. Dan jangan lupa menggunakan pakaian rapi dan sopan. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mengangkat satu lagu pujian. Mari kita menyanyi lagu Adalah Sukacita.
Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kenyataan Tuhan yang selalu mengasihi kami. Kami akan memberi bedah kami Tuhan, berkatilah kami dari awal ke tengah hingga akhir. Terima kasih Bapa yang baik, amin. Nah, adik-adik, mari kita kembali bernyanyi. Kita angkat pujian kita dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik, kita sekarang masuk ke hukum Taurat. Hukum Taurat minggu ini terambil dari hukum Taurat yang ke-6. Sekarang mari kita sama-sama bacakannya ya. 1, 2, 3. Hukum yang ke-6, jangan kau membunuh. Nah, sekarang mari kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita bernyanyi dengan lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, pujikan nama-Mu. Dengan gendang memuji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya kekasih-Mu. Dengan gendang memuji dengan kecapi, oh ku bernyanyi, haleluya kekasih-Mu. Nah, sekarang adik-adik kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama menyebutkannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuka persembahan. Sambil membuka persembahan, mari kita angkat satu lagu pujian, Di Sana Ada Ruang Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita membaca firman Tuhan dari kitab Injil Yohanes pasal 12, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 19. Begini firman Tuhan. Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, adik-adik sekolah minggu, nas kita adalah ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan dia dieluk-elukkan, dia disambut dengan girang, dengan gembira, dengan sorak-sorai, sambil orang-orang menggelar daun palem di jalan yang hendak dilalui Yesus. Itu adalah penyambutan yang biasa dilakukan oleh orang Israel terhadap seorang tokoh, seorang raja. Jadi ketika Yesus disambut demikian, Yesus itu mereka akui adalah raja. Karena itu mereka berseru-seru, Hosana,
Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Raja Israel. Jadi orang banyak pada waktu itu mengakui Yesus itu adalah Raja Israel. Anak pendeta mau nanya ini sama adik-adik sekolah minggu, rajamu siapa? Kalau raja itu memberi perintah, biasanya rakyatnya berkata iya. Atau kalau di kepolisian, di kemiliteran, sang komandan memberi perintah, bawahan itu langsung berkata siap. Tidak bisa berkata tidak. Mungkin, dan saya yakin adik-adik sekolah minggu menjawab pertanyaan nama pendeta tadi. Saya tanyakan, siapakah rajamu? Ada yang menjawab, Yesus. Oh, terima kasih. Dan memang kita berharap, anak pendeta berharap kita semua menerima mengakui Yesus menjadi Raja. Namun konsekuensinya ada. Konsekuensinya apa? Kalau kita mengaku dan menerima Yesus sebagai Raja, ya ikuti Yesus, ikuti perintahnya, ikuti firman-Nya, ikuti kehendaknya, teladani contoh dia, perintah Yesus. Jangan sekali-sekali katakan tidak kepada Yesus, kepada perintahnya, firman-Nya, tapi katakan ya. Baru itu pengakuan yang benar. Yesus Raja. Nah, sekarang mari kita lihat gaya hidup Yesus, perilakunya Yesus, tindakannya Yesus. Itu disimpulkan dengan Yesus masuk ke Yerusalem dengan menaiki seekor keledai. Keledai, bukan kuda. Sekali lagi Yesus naik keledai, bukan naik kuda. Keledai itu adalah transportasi orang-orang miskin, orang-orang lemah. Udah itu orang-orang kaya. Keledai biasanya tidak berdaya, tidak sekuat daripada kuda. Padahal dia raja, Raja Israel. Bahkan bukan hanya Raja Israel, Raja dunia ini. Dia hanya naik keledai. Kalau kita bandingkan, ya bukan ada maksud mau merendahkan Yesus. Pada zaman sekarang ini, Yesus naik angkot, bukan naik Grab atau naik Fortuner, naik mobil-mobil mewah. Dia naik angkot. Itu artinya apa? Itulah salah satu adik-adik sekolah minggu yang hendak kita teladani dari nas ini. Yesus naik keledai. Sederhana. Yesus mempraktekkan hidup yang sederhana. Itu dia berikan contoh kepada kita, sederhana. Dia bisa aja kok naik kuda, bisa, namun dia memilih naik keledai, memberikan contoh kepada kita adik-adik sekolah minggu agar kita hidup sederhana. Gimana adik-adik sekolah minggu, hidup sederhana enggak? Atau hidup mewah? Bermewah-mewah, berpoya-poya, hidup mewah, memaksakan diri, bahkan sering kita ini memaksakan diri membeli sesuatu
padahal itu bukan kebutuhan kita, padahal juga itu tidak sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan orang tua kita. Namun karena kita gengsi, malu, jaga image dengan yang lain, pasangkan diri, pasangkan orang tua. Jadi di situasi sekarang adik-adik sekolah minggu yang memang saya katakan makin sulit, ekonomi makin sulit, pakai keledailah, naik keledailah, hidup sederhana, jangan pasangkan dirimu naik kuda. Jadi hidup sederhana, jangan hidup mewah-mewah, karena sekali lagi makin sulit. Namun kita yakin di dalam kesulitan itu bisa kita lalui berkat pertolongan Tuhan. Dan juga kalau kita semuanya meneladani contoh yang diberikan Yesus, hidup sederhana. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkaulah Raja, Raja kami. Hendaknya kami ikuti perintah, firman, kehendak, contoh yang Tuhan berikan. Salah satu contoh yang Tuhan berikan dalam nas hari ini, hidup sederhana. Hendaknya kami, anak-anakmu ini, hidup di dalam kesederhanaan, tanpa hidup berboros-borosan, berpoya-poya, bermewah-mewah. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, anak-anakmu ini, di dalam hidup sehari-hari. Tuhan memberkati pertumbuhannya, agar tubuhnya bertumbuh dan juga imannya bertumbuh di dalam Engkau. Kiranya Tuhan segera bertindak dan berkarya atas dunia ini, atas negara kami, atas daerah kami dan gereja kami, agar pandemi corona ini bisa segera berlalu, agar anak-anakmu sekolah minggu dapat bersekutu kembali memuji-muji Engkau di rumah-Mu yang kudus. Berkati orang tua kami, jangan biarkan mereka Tuhan menderita sakit, namun mereka sehat, kuat, sebab kami tahu tanggung jawab orang tua kami begitu besar, begitu berat. Namun kami yakin ketika Tuhan memberkati pekerjaan dan memberi kekuatan kepada orang tua kami akan mampu mencari segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Mak atas firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita membuka persembahan yang kedua. Kita membuka persembahan, kita sama-sama menyanyikan lagu Tanganku Namanya Merah. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Dadah.